Halo anak-anak semua, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu Rita di saat ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi bab baru. Kalian sudah ditugaskan untuk membacanya dan sekarang kita akan mendalami lebih jauh apa itu polimer. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian nanti mampu untuk menjelaskan tentang polimer dan juga pembagiannya. Sekarang perhatikan gelas yang dipegang ini. Gelas ini terbuat dari apa dan sedotannya pun terbuat dari apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Gelas maupun sedotannya terbuat dari plastik. Tahukah kalian plastik disusun dari senyawa yang namanya polimer? Nah, contoh polimer selain dari plastik tadi, ada juga tekstil, kemudian ada juga pipa, dan masih banyak lagi contoh-contoh polimer dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan polimer? Polimer adalah suatu molekul raksasa atau disebutnya dengan nama makromolekul yang tersusun atas molekul-molekul yang kecil yang disebutnya dengan monomer-monomer yang berikatan melalui ikatan kimia secara berulang. Nah, jadi polimer itu terdiri dari monomer-monomer. Mereka berikatan membentuk apa yang namanya polimer. Itu adalah pengertian dari polimer. Nah, mengapa dikatakan molekul raksasa? Kalian bisa lihat dari gambar ini ya. Nah, dikatakan molekul raksasa karena molekulnya sangat panjang dan berulang. Coba lihat gambar di samping ini. Molekulnya sangat panjang, kemudian strukturnya dia berulang, sehingga dia dikatakan molekul yang raksasa. Nah, molekul-molekul kecil yang berulang itulah yang disebut dengan monomer. Jumlahnya tidak hanya satu, bisa ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembagiannya, kita lihat sebentar yuk bagaimana sejarah polimer itu berasal. Nah, dimulai nih ya dari seorang ilmuwan Swedia yang bernama Berzelius. Beliau inilah yang pertama kali menggunakan istilah polimer. Nah, polimer sintetik yang pertama itu ditemukan oleh John Wesley Hyatt tahun 1899. Dia mengembangkan bahan selulosa dengan kampor yang diberi nama seluloid. Bahan ini kemudian digunakan untuk meniru bahan alami seperti misalnya cangkang penyu, gading, tanduk ya. Jadi bahannya itu digunakan dari meniru bahan-bahan alam. Itu dibuat oleh Hyatt. Dia menemukan polimer sintetik. Nah, ahli yang berikut adalah Beckmann. Mungkin kalian sering dengar kata bakelit, itu diambil dari namanya. Yaitu dia pada tahun 1907, dia menemukan karet sintetik yang merupakan bahan isolator yang baik, yang disebut dengan bakelit tadi. Mirip ya dengan namanya. Dan kemudian yang berikut pada tahun 1935 ditemukanlah nilon sebagai pengganti sutra sintetis oleh Willits Carothers. Nah, jadi anak-anak itu sejarah singkat tentang polimer itu. Jadi mulai dari tahun 1800-an sampai terakhir tahun 1935 dan sampai saat ini polimer itu masih terus diteliti. Nanti kita lihat ya di akhir. Nah, sekarang kita masuk nih ke macam-macam polimer. Berdasarkan asalnya, polimer itu terbagi dua. Ada polimer alam dan ada polimer sintetis. Namanya polimer alam berarti berasal dari alam. Contohnya protein ya, karet alam, DNA, amilum itu dibuat di alam. Adanya di alam, tersedia di alam. Nah, kalau yang kedua itu polimer sintetis, itu berarti polimer yang sengaja dibuat. Ya, contohnya misalnya plastik, PVC, polipropilen, teflon ya. Kalian kalau masak di rumah menggunakan teflon itu adalah merupakan contoh dari polimer sintetik. Berikut berdasarkan proses pembentukannya.
ada yang namanya polimer adisi dan kondensasi. Bedanya gini, kalau yang adisi itu ada rangkap duanya. Nanti dia akan berubah menjadi ikatan tunggal, alkena menjadi alkana. Yang kedua ada namanya polimer kondensasi. Syaratnya dia memiliki gugus, 3 gugus ini, ada COOH, ada OH, ataupun ada NH2. Dan hasil atau produk dari polimer kondensasi itu menghasilkan air atau H2O. Baik, kita pindah ke yang berikut. Kalau berdasarkan jenis monomernya, ada disebut homopolimer dan copolimer. Homo itu kan sejenis, berarti kalau homopolimer berarti polimer yang sejenis. Contohnya ini nih, misalnya M1 semuanya M1 berarti dia homopolimer. Kalau copolimer berarti lebih dari sejenis, lebih dari satu jenis ya, jadi dia tidak sama. Nah, lihat di gambar ini, M1, M2, M1, M2. Dia berulang, tetapi tidak satu jenis. Ada 2 jenis, ada M1 dan ada M2. Oke, yang berikut berdasarkan sifat terhadap panas. Ada terbagi 2 juga. Yang pertama itu termoplas dan yang kedua termoset. Bedanya apa sih? Termoplas itu adalah polimer yang kalau dipanaskan dia jadi lunak. Lalu kalau misalnya dia sudah dingin, dia akan menjadi keras. Kemudian kalau kita panaskan lagi, dia akan melunak lagi. Begitu seterusnya. Jadi polimer termoplas ini bisa untuk didaur ulang. Nah, kalau misalnya termoset, itu tidak dapat didaur ulang. Jadi kalau dipanaskan, jadi tetap keras gitu. Jadi termoset dengan termoplas itu bedanya di situ ya. Satunya bisa didaur ulang, satunya tidak bisa. Nah, yang berikut kita akan lihat lagi fakta unik tentang polimer. Apa sih fakta uniknya? Kita simak yang berikut ya. Nah, penelitian pengembangan polimer ini ternyata merambah ke berbagai cabang ilmu, merambah ke berbagai industri, tidak terkecuali industri kecantikan ya. Nah, menurut jurnal Nature Material tahun 2016, kulit buatan yang terbuat dari polimer itu mungkin saja bisa digunakan sebagai anti-aging, anti penuaan. Nah, bentuknya itu adalah krim dan bisa digunakan untuk mengencangkan kulit, dia mengurangi kerutan dan mengurangi kantung mata, bahkan bisa digunakan sebagai tabir surya. Nah, gimana anak-anak? Itu adalah fakta unik tentang polimer. Jadi tidak hanya dalam kehidupan kita kalian kenal teflon, plastik, ternyata berambah di bidang kecantikan. Bagaimana? Sudah memahami sedikit mengenai polimer? Oke, kita akan lanjutkan kembali materi polimer ini di minggu depan. Sampai jumpa minggu depan dan tetap menjaga protokol kesehatan.